Halo semuanya, perkenalkan aku Reisha Tejakusuma dengan NIM 10160425-1001 dan aku dari Universitas Ciputra Surabaya. Jadi, selamat datang di video ini dan hari ini aku akan menjelaskan tentang eh, tiga hal penting dalam siklus akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelum aku menjelaskan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, aku akan menjelaskan secara singkat tentang persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, jadi aset itu kan adalah hak. Nah, akun-akun atau transaksi yang termasuk aset akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Setelah itu, untuk akun yang termasuk liabilitas atau kewajiban pihak lain dan juga ekuitas yang dianggap sebagai modal ataupun kewajiban pemilik seperti laba ditahan, di mana akun-akunnya itu ada pendapatan bertambah, beban berkurang, price berkurang, dan dividen berkurang. Nah, akun-akun dari liabilitas dan juga ekuitas ini akan bertambah di kredit dan juga berkurangnya itu di debit. Oke. Jadi aku akan menjelaskan tentang jurnal umum. Jadi jurnal umum itu adalah tempat di mana nanti semua transaksi keuangan tuh akan dicatat secara kronologis. Artinya nanti akan dicatat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Nanti setiap kali sebuah perusahaan itu melakukan transaksi seperti membeli perlengkapan, menerima pendapatan atau membayar utang, semuanya itu akan dimasukin ke jurnal umum sesuai dengan tanggal paling awal sampai tanggal paling akhir. Nah, setelah nanti semua transaksi itu dicatat di zona umum, nanti kita akan melanjutkan ke pencatatan buku besar, di mana transaksi yang udah ada di zona umum itu akan dipindahkan ke buku besar. Nah, buku besar ini nanti berfungsi untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Misalnya nanti, semua transaksi yang berhubungan dengan kas itu akan dikumpulkan di satu tabel. Misalnya, nanti akan ada semua transaksi kas pada satu tabel dan kita akan bisa tahu saldo akhir nanti tiap akunnya tuh berapa-berapa aja yang di debit ataupun di kredit. Setelah itu, untuk terakhir adalah neraca saldo. Di neraca saldo ini kita akan menulis semua daftar saldo akun dari buku besar. Nah, nanti baik di sisi debit maupun kredit akan ditotal dan jika hasil debit dan kreditnya seimbang, maka pencatatan kita di jurnal umum dan buku besar itu sudah betul. Oke, aku akan masuk ke dalam penjelasan pembuatan COA. Oke, di sini tuh adalah keterangan dan juga angka COA yang sudah aku tulis dan ini adalah data yang aku dapatkan dari buku pengantar akuntansi 1. Nah, di sini kita memerlukan untuk menyatukan COA dan juga keterangannya di kolom akun ini. Di COA-nya 101 dan kita kasih spasi dan ditulis keterangannya. Nah, untuk membuat tulisan seperti ini, untuk seluruh tabel yang ada, kita akan menggunakan sebuah rumus. Kita sama dengan, kita tulis concatenate, dan kita pencet, klik 2 kali. Setelah itu, karena aku mau masukin cowoknya di awal, jadi aku akan ngeblok semua cowok yang akan aku masukkan. Dan aku mau ada spasinya di antara cowok dan keterangan, maka aku tulis titik koma, petik, spasi, petik, dan juga titik koma. Lalu aku masukkan keterangannya. Lalu enter. Di sini langsung semuanya sudah masuk sesuai dengan tabel yang ada. Oke, setelah itu kita akan membuat jurnal umum. Jadi awalnya kita akan menyiapkan tabel yang terdiri dari tanggal, debit, akun kredit, nominal debit, kredit, keterangan, dan untuk pembuatan buku besar dan neraca saldo kita membutuhkan akun di akhir ini.
Lalu aku akan kasih warna di bagian atas tabel agar lebih mudah dibedakan. Setelah itu untuk tabel atau kolom tanggal akan aku ubah menjadi tanggal pendek. Dan untuk debit kredit, aku akan ubah menjadi akuntansi. Setelah itu yang akun, aku akan memberikan rumus agar nanti akun yang ada di salah satu. Jadi setiap transaksi kan akan ada akun di salah satu akun debit atau akun kredit. Dan di sini aku mau salah satu dari akun yang ada di sini akan masuk atau tercatat di kolom akun. Jadi aku akan menggunakan sama dengan if akun debit sama dengan nol, maka akun kredit. Kalau misalnya betul, berarti akun debit. Enter. Ini akan aku apply ke seluruh tabel ini. Lalu untuk akun debit dan akun kredit, aku menggunakan akun dari COA ini agar dapat digunakan lebih mudah ke dalam akun debit dan akun kredit. Jadi aku akan menggunakan, jadi pertama kita akan ke data. Setelah di data, kalian cari yang modelnya begini atau namanya validasi data. Kalian pencet validasi data. Sebelum itu, kalian bisa blok dulu aja biar semuanya bisa kena rumusnya dengan baik. Seperti tadi, terus yang nilai apa saja ini kalian ganti jadi daftar atau list. Kalau dalam bahasa Inggris, biasanya bakal list. Terus sumbernya kalian pencet dan kalian kembali ke bagian COA. Yang akun-akun ini kalian copy semua atau bold, ambil begitu. Agar semua masuk sini. Kalian oke. Langsung kalian akan ke bawah ke sini. Dan di sini kalian bisa memilih semua akun yang ada di COA. Jadi nanti yang kita akan tulis akun-akun di debit dan kredit ini semuanya bisa mengurangi typo kita saat menulis. Jadi lebih dipermudah dan udah ada refnya semua, jadi lebih mudah untuk digunakan. Oke, ini semuanya sudah siap tabelnya ya. Debit kredit sudah dibuat jadi akuntansi, akun debit kredit sudah di data, gunakan data, terus tanggalnya juga sudah diedit, akunnya juga sudah siap. Oke, setelah itu kita akan masuk ke soal. Pernyataan penyetoran modal dari pemilik yaitu Luna kepada CV Senja pada tanggal 1 Oktober 2025 melalui transfer ke rekening perusahaan. Pertama-tama kita akan tulis tanggalnya dulu. Lalu untuk akunnya, jadi ini ada buktinya juga. Ini bukti transfernya dari Luna yaitu pemilik dan juga kepada perusahaan CV Senja yaitu yang menerima. Jadi karena ini transaksinya itu melalui bank, maka di akun debit ini akan kita masukkan bank banknya. Ini 102 bank. Dan untuk yang kredit kita akan masukkan modal. Oke. Jadi di sini 102 bank bertambah di debit dan juga modal bertambah di kredit sebesar 100 juta. Lalu kita akan tulis keterangannya. Keterangannya sesuai dengan apa yang terjadi di transaksi ini.
Oke, selanjutnya terdapat surat jalan pengiriman barang pada tanggal 2 Oktober 2025, di mana CV Senja atau perusahaan ini membeli perlengkapan secara kas. Kita tulis tanggalnya. Karena membeli perlengkapan, jadi perlengkapannya bertambah di debit, dan karena membeli, jadi kasnya berkurang di kredit. Sebesar 5 juta. Kita tulis keterangannya. Oke, setelah itu kita ke soal berikutnya. Yaitu terdapat surat jalan pengiriman barang lagi, tetapi barang yang dibeli ini adalah peralatan. Di mana terdapat invoice juga untuk pembelian tadi. Jadi karena kita dapat invoice dari toko Indah Jaya Furniture yang menjual peralatan tersebut, maka pembelian kita ini secara kredit. Jadi kita mengutang ke toko Indah Jaya Furniture. Ini adalah tanggal 4. Karena ini adalah pembeli peralatan, maka peralatannya bertambah di debit. Karena ini dibayarnya secara masih ngutang, secara kredit, maka kita tulis ini maksudnya utang yang bertambah di kredit. Ini sebesar 10 juta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini terdapat kwitansi pembayaran pada tanggal 6 Oktober, di mana perusahaan kita ini menyewa gedung untuk 2 bulan ke depan. Jadi karena sewa gedungnya untuk 2 bulan ke depan, berarti ini adalah membayar sewa yang dibayar di muka. Ini pada tanggal 6 Oktober, terus tanggalnya. Karena sewa dibayar muka, jadi sewa dibayar muka akan masuk ke bagian debit dan juga kas akan berkurang di kredit. Totalnya adalah sebesar 12 juta. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sini terdapat surat jalan pengiriman barang lagi, tetapi di sini adalah penjualan. Oke, selanjutnya di sini terdapat surat jalan pengiriman barang, di mana CV Senja ini menjual lampu gantung hiasan dinding kayu kepada PT Cahaya Interior. Kita next slide. Di sini tapi terdapat invoice pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 10. Oke, tanggalnya sama. Penjualan tadi itu CV Senja atau perusahaan kami, perusahaan kita, itu memberikan invoice kepada PT Cahaya Interior. Maka dari itu, ini adalah dibayar secara kredit oleh PT Cahaya Interior. Jadi PT Cahaya Interior ini mengutang ke kita. Kita tulis dulu tanggalnya. Maka dari itu, karena ini adalah piutang, piutang itu berarti perusahaan lain ngutang ke kita. Jadi piutang itu adalah hak atau aset kita. Makanya piutang itu bertambah di debit. Setelah itu, karena ini adalah penjualan, jadi ini masuk ke dalam pendapatan, dan pendapatan itu tambahnya di kredit. Totalnya adalah 18 juta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sini terdapat bukti transfer tanggal 14 Oktober ke CV Senja
dan mengirimnya dari PT Cahaya Interior. Keterangannya adalah membayar piutang tanggal 10 Oktober 2025. Berarti ini membayar piutang pada tanggal 10 Oktober, yaitu yang ini, yang barusan kita tulis tadi. Kita akan tulis dulu tanggalnya. Karena ini dibayarnya melalui transfer, jadi, oke maaf, kasnya ini akan kita tulis sebagai bank. Dan juga piutang usahanya karena sudah dibayar, jadi piutang usahanya berkurang di kredit. Ini dibayarkan lunas 18 juta. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini adalah kwitansi pembayaran untuk pembayaran hutang dari pembelian peralatan tanggal 4 Oktober. Jadi di sini tanggal 4 Oktober kita ada hutang sebesar 10 juta. Nah, di sini kita akan membayar hutang kita sampai lunas pada tanggal 18 Oktober. Oke, karena utang usahanya berkurang, maka utang usahanya akan berkurang itu di debit. Dan juga karena kita membayar utang, maka kasnya berkurang di kredit sebesar 10 juta. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi kwitansi pembayaran selanjutnya adalah tanggal 20 Oktober, di mana di sini pembayarannya adalah membayar gaji kepada manajer marketing sebesar 8 juta. Kita akan tulis dulu tanggalnya. Oke, karena beban gajinya, jadi beban gaji ini mengurangi laba ditahan, maka akan berkurang di debit sebesar 8 juta, dan ini termasuk beban gaji. Lalu sini kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar gaji sebesar 8 juta. Oke, kita akan ke soal berikutnya, di mana ada kwitansi pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2025 yang untuk pembayaran uang muka proyek dekorasi interior Cafe Luminous untuk bulan November. Jadi ini untuk bulan depan. Kita akan tulis tanggalnya dulu. Oke, karena adalah pembayaran uang muka untuk jasa dekorasi kita, maka ini adalah sebuah pendapatan yang kita terima di muka. Atau maksudnya itu adalah pendapatan yang kita terima di awal, tetapi kita masih punya kewajiban untuk melakukannya di bulan depan atau bulan November sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka dari itu, ini termasuk adalah pendapatan diterima di muka. Nah, karena pendapatan terima di muka itu adalah sebuah kewajiban perusahaan tersebut, maka itu termasuk liabilitas ataupun ya itu udah termasuk liabilitas. Di mana liabilitas itu kalau misalnya bertambah, maka untuk pendapatan DTM itu akan bertambahnya itu di kredit. Dan ini kan dibayarnya sudah dibayar secara tunai, maka tunainya akan masuk ke akun kas yang bertambah di debit.
Totalnya adalah 6 juta. Kan tulis keterangannya. Kita akan ke soal berikutnya, di mana ini dokumentasi pembayaran untuk tanggal 26 Oktober, di mana terdapat penjualan meja dan kursi yang dibayar secara tunai sebesar 1 juta. Pertama kita akan tulis tanggalnya, karena ini adalah penjualan, maka kasnya akan bertambah di debit dan juga terdapat pendapatan yang bertambah di kredit sebesar 1 juta. Oke, kita next. Ini adalah soal terakhir kita, di mana pada tanggal 30 Oktober 2025 terdapat pembagian dividen kepada pemilik perusahaan. Kita akan tulis dulu tanggal 30. Karena ada pembagian dividen, maka dividen itu akan masuk ke dalam debit dan kasnya ini akan berkurang di kredit sebesar 3 juta. Oke, jadi untuk soalnya hanya sampai sini. Jadi saya akan tutup dulu soal kita dan kita akan fokus ke Excel ya. Oke, jadi ini adalah jurnal umum kita dan kita akan coba melihat total dari debit dan juga kreditnya. Dan di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan sum. Dan kita tinggal pilih angka mana saja yang akan kita hitung. Oke, sampai sini kita enter. Adalah 190. Lalu kita bisa drag ke samping. Nah, jika ada ini tidak balance, maka kita pasti harus mengecek ulang akun-akun kita dan juga debit kredit kita. Oke, setelah saya cek, ternyata sini ada kesalahan penulisan pada bagian tanggal 26. Di sini nolnya kurang 1. Nah, seperti ini sudah balance. Jadi kalau misalnya nggak balance gitu, kalian harus cek ulang lagi semua transaksi dan juga pencatatan kalian mungkin angkanya ada salah atau gimana. Kalau misalnya sudah balance begini, berarti kalian punya pencatatan, kemungkinan besar sudah betul. Tapi kalau misalnya kalian masih ingin ngecek lagi, lebih baik untuk dicek kembali agar bisa yakin kalau misalnya akun-akun yang dimasukkan ini sudah betul di akun debit dan akun kreditnya. Kan bold hasilnya, ini dua. Oke, jadi kita akan lanjut ke pembuatan buku besar. Nah, untuk kita membuat buku besar, kita akan menggunakan pivot table. Jadi pertama kita akan klik sisipkan dan kita klik pivot table. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi untuk tabel rentangnya kita akan ambil dari jurnal umum. Kita akan blok semua tabel yang ada di jurnal umum ini. Kita klik OK.
Dan buku besar akan muncul seperti ini dan seperti ini. Jadi di sini kita akan mencentang tabel-tabel yang akan kita butuhkan. Oke, dan untuk akun kita akan pindahkan ke filter. Setelah itu di sini kita tidak membutuhkan, em, kita akan ke desain dulu untuk mengubah desainnya agar lebih mudah dibaca. Jadi kita nggak butuh subtotalnya. Dan untuk tata laporan kita akan menggunakan perlihatkan dalam bentuk tabel. Misalnya dalam bahasa Inggris biasanya itu tabular namanya. Saya rapikan sedikit. Terus untuk dua ini aku akan ubah menjadi akuntansi dulu biar lebih mudah dibaca. Seperti ini. Oke, jadi kita pastikan tanggalnya sudah berurutan dari tanggal 1 hingga tanggal 30 sesuai dengan catatan yang ada. Dan misalnya ada tabel yang kosong seperti ini, kita bisa klik di tanggal, terus kita klik yang kosong sampai kotak yang tidak tercentang, kita klik OK, otomatis akan hilang seperti ini. Nah, jadi di sini tuh ada banyak akun. Di sini kita bisa hitung akunnya ada berapa aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena Bukas ini kan adalah kumpulan akun-akun dari jurnal umum. Jadi di sini kita akan copy paste. Jadi kita buka dulu nih kas ini. Lalu kita akan copy dan kita paste sebanyak 11 kali sampai ada 12 tabel sesuai dengan akunnya masing-masing. Bisa langsung kalian ubah menjadi bank seperti ini. Ini kalian lakukan terus sampai semua akun sudah kalian cantumkan ya. Dan yang terakhir, beban gaji dan upah. Di sini sudah kita copy paste semua. Di sini kita bisa lihat jumlah debit dan jumlah, maksudnya total akhir dari akunnya itu ada di mana dan totalnya berapa. Seperti ini peralatan, dia totalnya ada di debit. Ini untuk pendapatan dia adanya di kredit 19 juta. Jadi tiap akun ini kelihatan semua dia punya nominal akhir tuh berapa berapa berapa. Oke. Dari itu kita akan lanjut membuat neraca saldo. Untuk pembuatan neraca saldo, kita akan menggunakan pivot table yang tadi kita buat. Kita pilih salah satu dan kita copy. Kita paste di sini. Setelah itu, kita harus mengatur akun-akun yang ada. Jadi kita klik analisis pivot, daftar bidang. Di sini aku cuma bakal centang akun saja. Oke, dan akunnya akan aku masukkan ke bagian baris biar kelihatan semua. Gini. Selanjutnya, aku mau ada saldo dari debit dan saldo dari kredit. Jumlah dari saldo debit saldo kredit. Maka dari itu, aku akan menggunakan rumus di sini. Bidang item dan set.
Lalu aku akan klik bidang terhitung. Setelah itu aku akan tulis saldo debit. Nah, sini aku mau menggunakan rumus if debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Jika tidak, tulis aja 0. Klik OK. Nah, akan muncul jumlah saldo dari debitnya. Setelah itu kita akan buat yang kredit. Yang terhitung, tulis saldo kredit. Saldo kredit, rumusnya beda, cuman tidak sebeda itu. Jadi, if dulu, rumusnya if, baru kredit lebih besar dari debit, maka kredit akan dikurangi oleh debit. Jika tidak, jawabannya 0. Kurung, lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul akun-akunnya apa saja, jumlah dari saldo debit dan saldo kredit. Nah, ini kan kekurangannya pivot table itu nggak bisa ngesum ya, untuk sum dari jumlah dari saldo debit dan jumlah dari saldo kredit. Maka di sini aku bakal ngehapus total keseluruhan ini karena nggak kepake. Aku akan ke desain dan jumlah keseluruhan ini aku nonaktifkan saja. Oke. Terus ini karena ada yang kosong, jangan lupa untuk dihapus. Oke. Ini so aku buat jadi tabel dulu biar lebih rapi dan enak dilihat. Oke. Lalu aku akan pakai rumus sum untuk menghitung seluruh debit dan juga untuk menghitung seluruh saldo debit. Oke, karena totalnya ini sudah balance, seperti yang aku jelasin di awal tadi, jika neraca saldonya ini akun debit dan kreditnya balance, maka pencatatan jurnal umum dan juga buku besarnya sudah betul. Oke, sekian penjelasanku tentang jurnal umum, buku besar, neraca saldo, serta persamaan akuntansi. Sekian untuk terima kasih telah mendengarkan dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.